Shalom Jemaat Tuhan, berikut program online GBI Battle Kelapa Gading. Thank God It's Monday dapat jemaat saksikan di YouTube GBI Battle Kelapa Gading. Setiap hari Senin pukul 5 pagi. Pelita Hidup setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 5 pagi melalui YouTube GBI Battle Kelapa Gading. Doa Teduh setiap hari Rabu dan Jumat pukul 5 pagi melalui YouTube GBI Battle Kelapa Gading. Doa malam setiap hari Jumat pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Doa pagi GBI Battle Kelapa Gading, Kedoya, dan Bekasi setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 7 pagi melalui aplikasi Zoom. Menara Doa Sinode GBI setiap hari Sabtu pukul 6 sampai 7 pagi melalui aplikasi Zoom. Berikutnya, jadwal ibadah kategorial GBI Battle Kelapa Gading. Ibadah WBI setiap hari Rabu pukul 11 siang melalui aplikasi Zoom. Ibadah BSM atau Battle Senior Ministry hari Kamis pukul 10.30 pagi pada minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Battle Youth setiap hari Jumat pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Ibadah Battle Teens digabung dalam ibadah online umum hari Minggu via YouTube GBI Battle Kelapa Gading. Ibadah Battle Kids setiap hari Minggu melalui YouTube GBI Battle. Ibadah onsite mulai Minggu tanggal 6 Februari 2022 ditiadakan, dialihkan ke ibadah online via YouTube GBI Battle Kelapa Gading pukul 6 pagi, 7.30 pagi, dan 10 pagi. Shalom Jemaat Tuhan, dalam ibadah minggu ini, saudara dapat berkontribusi untuk memberikan persembahan khusus, yaitu persembahan diakonia. Persembahan diakonia diperuntukkan untuk mensupport jemaat GBI Battle Jakarta dan Bekasi yang mengalami kesulitan ekonomi, serta mendukung aksi sosial bagi orang-orang yang membutuhkan. Persembahan diakonia dapat Anda salurkan melalui nomor rekening berikut, yaitu Bank BCA 413 3045 981 atas nama Gereja Battle Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Telah hadir aplikasi terbaru mobile apps GBI Battle. Install melalui Google Play dan App Store. Setelah terinstall, jalankan aplikasi lalu pilih satelit GBI Battle sesuai kota Anda. Masukkan username menggunakan nomor kartu anggota jemaat dan password menggunakan tanggal lahir dengan format berikut. Lakukan verifikasi nomor telepon dengan OTP. Update data jemaat pada profile, edit untuk mengganti password. Banyak informasi dan fasilitas yang bisa Anda dapatkan dengan aplikasi ini. Download di Google Play dan App Store sekarang juga. Selamat pagi saudara sekalian, Salam. Saya berharap kita yang mengikuti ibadah hari ini selalu dalam perlindungan Tuhan. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan selalu ada dan Dia tetap berkuasa dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Sebelum ibadah dimulai, mari kita satukan hati, memohon agar kita merasakan lawatan Roh Kudus. Dan hari ini kita mengalami Tuhan, dan kita yang mengikuti ibadah ini mendapatkan kekuatan dan pengharapan baru. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami bersyukur padamu hari ini
kami masih bisa beribadah kepadamu walaupun melalui online. Bapa yang baik, kami berdoa dimanapun kami berada hari ini yang mengikuti ibadah secara online, biarlah lawatan-Mu tetap ada di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami percaya penyertaan Tuhan selalu ada dan selalu menopang di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat pelayan-pelayan-Mu yang ngambil bagian pada hari ini, tim PW, dan juga pembicara, dan juga semua yang turut terlibat dalam proses ibadah online ini. Biarlah Tuhan sertai, Tuhan pakai menjadi alat saluran berkat-Mu di dalam kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini ibadah kami Tuhan Yesus, dan kami siapkan hati kami dengan penuh ucapan syukur, dan kami siap diberkati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Jemaat, Shalom. Selamat datang di ibadah kita kali ini. Dan pada hari ini, mari kita bawa seluruh hati kita dan seluruh jiwa kita menghadap kepada Tuhan Allah kita. Saya percaya hari ini kita akan merasakan hadirat Tuhan di dalam ibadah kita. Kita akan merasakan jawaban Tuhan untuk setiap doa kita. Mari kita menyatukan hati kita. Mari kita datang ke hadirat Yesus. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan kasih-Mu, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Terima kasih. Ini hati kami Tuhan, kami mau datang padamu dengan segenap hati dan jiwaku. Ku datang padamu dalam kerinduan, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan iman katakan, jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah, jadikanku indah dan semakin indah. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari jemaat Tuhan masuk dalam hadirat-Nya yang kudus. Oh Tuhan, kami mau
hidup bagimu, hidup bagimu, Yesus Tuhan. Jadikan kami bejana-Mu, jadikan kami alat-Mu yang berkenan kepadamu, sesuai rencana-Mu. Kau terindah Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Kau termulia, kasih-Mu besar. Haleluya, haleluya. Mari segenap jemaat Tuhan, bawa hatimu, bawa pribadimu kepada Tuhan, kepada Tuhan. Biar Roh-Nya yang kudus menjamah hidupmu, menjamah keluargamu, menjamah hidupmu. Kami butuh kasih. Mari Bapak Ibu jemaat sekalian, mari kita memuji Tuhan kita dengan suara yang terbaik. Amin. Kita percaya Tuhan yang memberikan segala berkat buat kita. Mari kita bersyukur. Amin. Oh, Kau besar Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Wow. Mari kita lebih semangat Bapak Ibu. Keluarkan suara kita yang terbaik. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Wow. Mereka beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu, takkan berhenti. Oh, meninggikan nama-Mu, Yesus. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu, hidup yang
Mari kita berikan pujian dan penyembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Wow! Thank you Jesus. Haleluya. Sama-sama katakan terangmu. Terangmu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Hidupku Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Oh. Let's go. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. For you, Jesus. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Kita berikan semua hidup kita untuk Tuhan Yesus. Amin. Kau termulia Tuhan. Yes, Jesus. Jesus. Segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Kau terhebat, Kau termulia. To God be the glory. To God be the glory For the things He's done. To God be the glory. For the things He's done. To God be the glory. For the things He's done. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Oh, segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu.
Where would I run but to the throne of mercy? Where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hands that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Thank you, Lord. Together we sing. There is a King. There is a King who bore the scars of healing. There is a Son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, so wonderful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. When we sing to God here and now, be lifted high, right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. To God here and now, be lifted high, right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Here I bow, so here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Go and sing to God here and now, be lifted high, right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. To God here and now, be lifted high, right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours.
Hab Ben Werwa Hakodes Elohe Echad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu. Atas segala perkenanan Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kami, yang sudah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, sehingga kami dapat menghampiri tahta-Mu, menyapa Engkau ya Aba ya Bapa. Ini semua semata-mata hanya karena kasih karunia-Mu yang Kau sudah berikan sebagai anugerah dalam kehidupan kami. Karena itu kami ingin menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga, seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau. Sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna, karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini di tengah-tengah persekutuan ibadah kami, hadirat Tuhan yang telah turun di tengah-tengah ibadah kami, kami ingin merendahkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah adalah sumber segala kebenaran, dan janji-janji-Mu yang akan Kau berikan bagi kami untuk menjadi milik kami. Karena Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Sore ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Nehemia, pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-6 kita akan membacanya. Nehemia pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat 6, kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat yang pertama, lalu jemaat menjawab ayat kedua, dan seterus saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat yang ke-6. Riwayat Nehemia bin Hakhalia pada bulan Kislei tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Ayat 2. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam keadaan kesukaran besar dan dalam keadaan tercelah. Tembok-tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Kataku, ya Adonai Tuhan semesta langit, Tuhan yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita merefleksikan sejenak kisah Nehemia ini. Segala peristiwa yang terjadi bagi orang Israel pada waktu itu dengan keadaan kita sekarang.
Kita sadari kita sudah melewati masa-masa sulit pandemi COVID-19 dari akhir 2019 sampai hari ini. Belum ada kepastian kapan ini berlalu. Tapi mungkin ini akan menjadi bagian dari hidup kita seperti virus-virus yang lain, sehingga kita dapat mengatasinya. Saya beriman dan berharap tahun ini adalah tahun di mana dipulihkan oleh Tuhan. Untuk itu saya ingin mengajak kita sejenak merefleksikan apa yang dipulihkan di zaman Nehemia. Kesulitan yang dihadapi mereka sangat besar. Dan sungguh kalau diperhatikan di sini, Nehemia sejaman dengan Ezra, sejaman dengan Esther. Jadi ketiga kitab ini tidak bisa dipisahkan karena mereka hidup dalam satu sejarah. Kalau kita perhatikan di sini, Nehemia bin Hakaliah, ayat pertama. Karena itu saudara harus melihat beda sekali dengan Nehemia bin Azbuk yang menjadi penguasa setengah wilayah di Bet-Zur. Dan itu juga ada dalam kitab Ezra. Pada waktu Nehemia dikatakan di sini berada di Puri Susan, di istana. Berarti dia sejaman dengan Esther. Apa yang dikerjakan oleh Nehemia di istana ini? Saya ingin mengajak kita melihat dulu ayat yaitu yang ke-11b. 11b. Ketika itu aku ini juru minum raja. Juru minum raja. Artinya orang kepercayaan raja. Dia mencicipi semua minuman sebelum diminum oleh raja, anggur dan sebagainya, supaya raja tidak diracuni. Tentu orang ini adalah orang yang mempunyai posisi yang sangat baik. Dekat dengan raja, dipercaya oleh raja. Saudara bayangkan, kehidupannya pasti terjamin. Lebih baik. Harkat martabatnya juga dihargai. Tapi apa yang terjadi? Kalau kita melihat bersama-sama bacaan kita ini dalam kisah Nehemia yang mungkin saudara bisa baca. Pada waktu ayat yang kedua dikatakan datanglah Hanani, salah satu saudaranya bersama orang-orang Yehuda. Dan dia menanyakan bagaimana keadaan mereka yang ada di Yerusalem. Kata saudaranya dan orang-orang itu, ayat 3. Orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan. Tolong dilanjutkan. Ada dalam kesukaran besar. Dan dalam keadaan tercelah. Kenapa? Tembok-tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Saudara, kenapa kota Yerusalem ini sangat penting dalam kehidupan umat Israel? Yang kedua, kota Yerusalem menjadi simbol kehadiran Tuhan di kota itu. Dan yang ketiga adalah bagaimana kehidupan daripada kota ini berhubungan dengan bait Tuhan. Jadi kota Yerusalem merupakan titik sentral dari kehidupan umat. Tanpa Yerusalem, umat Israel tidak ada arti. Karena itu sampai hari ini saudara bisa melihat mengapa begitu gigih dan kokohnya orang-orang Israel mempertahankan kota Yerusalem itu untuk tidak disebut ibu kota siapapun kecuali ibu kota Israel.
Karena inilah kehidupannya. Jadi kota ini berhubungan sekali dengan kehidupan umat. Dan berhubungan sekali dengan kehidupan bait Tuhan. Dan dalam keadaan yang sangat sukar, tercela, terhina, tidak ada martabatnya, terjajah. Yang saya ingin belajar di sini, bagaimana kita lihat Nehemia ayat yang keempat. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung. Selama beberapa hari aku berpuasa dan berdoa di hadirat Tuhan semesta alam. Mengapa dia menangis? Kan hidupnya nyaman, aman, bahagia, tidak terganggu. Tapi karena ini kota menjadi pusat dengan hubungan antara Tuhan dan umat Israel yang tidak bisa dipisahkan, dia tergugah. Dia punya beban. Ini yang pertama. Kenyamanan hidup kita, keamanan hidup kita, itu tidak serta-merta itu tujuan hidup kita. Yang penting kita itu ada beban. Adakah beban kita terhadap pekerjaan Tuhan, terhadap gereja Tuhan, terhadap kehidupan umat Tuhan? Ada beban. Seringkali kita tidak berpikir tentang pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan, umat Tuhan. Yang penting pribadiku, keluargaku terjamin aman. Urusan gereja bukan urusan saya. Kalau Nehemia punya pendapat sama seperti kita, tidak akan pulih kota itu. Tidak akan dibangun kembali. Kalau kota Yerusalem yang runtuh, yang roboh, yang terhina dan tercela dapat dibangun kembali, saya percaya tahun ini Tuhan akan berikan kita dapat membangun hidup kita kembali. Karena kita sudah dilanda oleh kesusahan yang besar dengan pandemi ini. Bukan hanya kehidupan dan kebebasan pribadi kita, tapi juga kehidupan ekonomi usaha kita terganggu kan semua. Tapi karena itulah. Jadi kalau memang kita ingin dibangun kembali, dipulihkan kembali kehidupan kita di tengah-tengah kesusahan yang sangat besar ini, saya percaya pertama letakkan dulu hatimu punya beban terhadap pekerjaan Tuhan. Apa saudara tidak mengakui pandemi ini dipakai oleh Tuhan untuk menggugah kita, menggugah gereja, menyadarkan umat Kristen bahwa selama ini yang engkau cari siapa? Motivasi engkau pergi ibadah karena apa? Karena tempatnya yang nyaman, karena musiknya yang enak, karena penampilan pembicara dan orang-orangnya hebat. Apa itu beban selama ini? Karena itu Tuhan ajar engkau ada di rumah masing-masing. Baru saat-saat terakhir kita bisa lewat online. Tapi ketika peristiwa itu terjadi, gereja mengalami tertutup. Sama sekali. Menyadarkan kepada gereja, kepada umat Tuhan. Selama ini engkau tidak cari aku, engkau tidak menyembah aku, engkau tidak datang kepadaku. Dipakai. Supaya kita sadar. Jadi ada beban. Begitu besar beban itu. Memiliki beban yang demikian. Yang kedua, selain memiliki beban, doa.
Bagaimana dia melandaskan doa segala sesuatunya. Dia berdoa ke hadirat Tuhan. Di dalam doa tercermin harapannya, tercermin keyakinannya, kepercayaannya akan janji Tuhan. Jadi doa itu harus dilandaskan kepada janji-janji Tuhan bahwa Tuhan pasti memberikan kesanggupan, kemampuan untuk memulihkan hidup kita. Amin. Kita harus punya keyakinan. Saya sangat-sangat punya keyakinan. Tahun ini kita dipulihkan. Kita dapat dibangun kembali. Gereja Tuhan, umat Tuhan, kehidupan umat Tuhan, ekonominya, keluarganya, semua dihidup kembali. Amin. Ya. Apa kita harus dihantui terus oleh COVID ini? Saya mengajak jemaat ketika mengawali tahun 2022 ini, selamat tinggal, sayonara COVID-19. Jangan saudara bertanya, masih ada lagi enggak dia? Masih ada lagi enggak? Imanmu itu menentukan. Kalau kita dirongrong oleh pikiran-pikiran kita yang tidak punya keyakinan. Orang yang punya keyakinan adalah orang yang menyelesaikan masalah. Sekali lagi, orang yang punya keyakinan adalah orang yang menyelesaikan masalah. Orang yang tidak punya keyakinan adalah orang yang mempermasalahkan masalah. Bisa dimengerti? Ini sudah sore, kurvanya menurun. Jadi harus tanggap-tanggap yang cepat. Jadi doa yang dilandasi keyakinan dan percaya. Perhatikan doanya. Ayat yang kelima. Ya Adonai Tuhan semesta langit. Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Yang berpegang kepada, tolong sambung, perjanjian dan kasih setianya. Kita ini ada perjanjian, ikatan janji dengan Tuhan. Dan janji Tuhan itu telah dimeteraikan dengan tubuh dan darah Yesus. Pribadi, nyawa Yesus yang menjadi taruhan kita supaya kita bisa menjadi umatnya. Amin. Banyak orang mengaku umat Tuhan, tapi apa jaminannya? Apa yang sudah dibuat oleh Tuhan yang menjadi jaminan? Kalau mengandalkan apa yang dibuat oleh umat, itu tidak bisa jadi jaminan. Karena manusia tidak bisa dipegang. Tidak ada manusia yang kudus, tidak ada manusia yang hebat, dan tidak ada manusia yang luar biasa. Tapi kita berbahagia. Yang menjadi jaminan kita, tubuh dan darah Yesus. Ilahi itu sendiri yang datang ke tengah-tengah dunia ini menjadi manusia. Amin. Itu jadi jaminan. Dan dia berbuat, dia melakukan. Itu kepastian. Semua agama mengajarkan keselamatan, iya. Kamu lakukan ini, jangan lakukan ini. Semoga selamat. Nanti kamu akan selamat. Karena jaminannya apa? Tidak ada. Jaminan adalah usaha dan pekerjaan kita. Ikhtiar kita, kemampuan kita yang terbatas sebagai manusia. Ketika manusia jatuh dalam dosa, siapa yang bisa mengangkat dia dari dosa? Perbuatan baik, tidak. Perbuatan baik itu bukan kebaikan manusia. Perbuatan baik adalah identitas manusia. Setiap manusia dilengkapi dengan perbuatan baik. Kalau manusia tidak melakukan perbuatan baik, maka dia tidak manusia.
bukan hasil. Identitas. Matahari bersinar dan mengeluarkan panas. Itu bukan kebaikan matahari. Memang itulah identitasnya matahari. Siapa yang tidak takut buaya? Apalagi dengan buaya darat. Pasti saudara lebih takut. Tapi heran, buaya yang rakus, yang makan apa saja, melahap apa saja. Ketika telurnya menetas, anak-anaknya dipelihara di mulutnya. Tidak ditelan oleh dia. Dipelihara, dijaga di mulutnya. Saudara berkata, itu buaya baik sekali ya, tidak makan anak-anaknya. Bukan, itu memang identitasnya induk buaya. Seharusnya dia begitu, bukan kebaikannya. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, lalu dia melakukan perbuatan baik, mau mengangkat manusia itu dari dosa, tidak bisa. Karena itu tidak ada nilai apa-apa dalam diri manusia, bukan nilai tambah. Bagaimana manusia bisa melakukan? Kalau tidak ada pertolongan Tuhan. Dan yang menebus kita ini, yang menjadi korban bagi kita, supaya bisa kita dibebaskan dari dosa. Apa Tuhan tidak sanggup buat makhluk yang luar biasa? Makhluk yang wah. Coba bayangkan imajinasimu. Mungkin kepalanya 7, tangannya 12 atau wah pokoknya. Cakap, cantik, garang, bisa digambarkan di situ. Terus dia korbankan. Tuhan sanggup. Tapi tidak. Dia tidak ciptakan sesuatu makhluk atau benda apapun untuk menebus kita. Tapi yang datang di dalam dirinya sehakikat dengan dia, firman itu dikeluarkan menjadi manusia, dikorbankan buat menyelamatkan saya dan saudara. Amin. Itu karya yang terbesar. Karena itulah dari keyakinan kita ini, itu yang menyambung kita. Kita berdoa, kita mengimani. Jadi berdoa itu bukan sekedar meminta. Tapi percaya bahwa orang yang kita datangi, ya, pribadi yang kita datang ini memang betul-betul sanggup melakukannya. Kita berdoa itu bukan mengemis. Pak, kasihan Pak, belum makan Pak, kasihan Pak. Tidak mengemis. Kita punya hubungan dengan Dia. Yakin Dia Tuhan yang dahsyat dan hebat. Yakin perjanjiannya kekal, yakin kasih setianya sudah dimeteraikan di dalam hidupku. Tadi pagi saya berbicara begini. Kalau hukum Taurat diberikan kepada Musa, hukum Taurat itu ditulis oleh jari Tuhan, di atas batu. Hebat tidak? Ditulis oleh jari Tuhan di atas batu, 2 loh batu diserahkan kepada Musa. Tapi perjanjian yang sekarang disebut Nehemia perjanjian baru, Tuhan tidak lagi menulis hukum itu di atas jarinya. Tetapi Dia menuliskan dengan pribadinya, rohnya, dituliskan dalam hati kita, akal budi kita, jiwa kita, dimeteraikan sehati. Makanlah tubuhku, minumlah darahku. Ini harus jadi keyakinan kita. Supaya kita sadar bahwa kita imani ini memang pribadi Tuhan. Yang peduli dengan kita, yang punya ikatan dengan kita,
yang pasti memperhatikan kita. Dari keyakinan doa seperti itulah. Ayat yang ke-6 berkata, berilah telingamu, bukalah matamu, dengarkanlah doa hambamu, yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam, bagi orang Israel hamba-hambamu, dengan mengaku segala kesalahannya, bukan tidak pasti diampuni, tapi menyadari hanya pengampunan Tuhan yang sanggup membebaskan kita dari kesalahan. Kita lihat dulu. Jadi, satu tadi punya beban. Dua adalah doa yang dilandasi oleh keyakinan, iman, perjanjian Tuhan, kasih setia Tuhan, kekal, dan Tuhan pasti sanggup menolong kita. Amin. Ya. Yang ketiga melangkah. Melangkah. Nehemia sudah punya beban. Nehemia sudah berdoa. Nehemia pergi ke Yerusalem. Melakukan untuk pembangunan restorasi kota itu kembali. Mengerahkan seluruhnya. Coba kita lihat dulu. Ya, Nehemia 2 ayat yang ke-17. Nehemia 2 ayat yang ke-17. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami. yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan. Pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Tolong sambung. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Artinya apa? Bukan fokus dengan hambatan, bukan fokus dengan halangan, bukan fokus dengan virus. Fokus untuk membangun kembali hidup kita. Amin. Fokus itu. Kita sudah melakukan usaha dan upaya manusia, divaksinasi, pakai masker. Sehingga kita seperti Batman semua. Atau ninja, sulit dikenal oleh orang satu dengan yang lain. Tapi bukan itu. Bagaimana kami usaha, bagaimana kami membangun kembali? Masih ada hambatan ini, halangan ini? Tidak. Nehemia tidak berpikir demikian. Tetapi dia berkata di sini ayat yang ke-17, mari kita bangun kembali tembok Yerusalem. Kita bangun. Inilah yang saya sebut melangkah. Ada keberanian melangkah. Iman, doa. Kalau tidak ada keberanian melangkah, maka kita menjadi sia-sia. Mulailah tata hidupmu, usahamu melangkah. Amin. Saya percaya paling lambat April tahun ini Tuhan pasti pulihkan kita. Amin. Saya bukan bernubuat. Saya tidak bernubuat karena saya bukan nabi. Ya. Saya ingin menunjukkan bahwa kita harus punya target, punya keyakinan. Kita tidak boleh mengalami hal yang seperti ini dan menerima. Kita harus membangun kembali. Saya ingin mengajak. Pasal 7 ayat 7. Pasal 7 ayat yang ke-7. Mari kita melihat dulu Nehemia ini. Pasal yang ke-7. Ya, ayat yang ke-7. Sudah dapat? Mereka datang bersama-sama Zerubabel, Yesua, Nehemia, Azaria, Ramya, Nahamani, Mordekhai, Bilsan, Misperet, Bikwai, Nehum, dan Bana. Inilah daftar orang-orang Israel. Pada waktu kita punya beban dan berani melangkah, kita akan berjumpa dengan orang-orangnya yang
orangnya Tuhan yang bisa bekerja sama, bersama-sama, punya visi dan misi yang sama. Amin. Orangnya Tuhan. Saya ingin kasih contoh tentang orangnya Tuhan. Di mana-mana itu ada orangnya Tuhan. Saya ini lebih suka melayani penginjilan di desa-desa. Karena itu hampir di luar hari Minggu saya selalu berada di desa-desa yang ada di Jawa Barat. Khususnya daerah Priangan Barat. Tuhan bebankan saya. Karena di kota ini dulu saya besar, lahir, sepak terjang saya, hutang saya banyak dengan daerah ini. Karena sudah menyesatkan orang banyak. Jadi saya punya hutang untuk membayar supaya diselamatkan. Di daerah Soreang ke atas, bukan ke Ciwideynya, ke atas, ke Pasir Salamnya, ada desa, ada kampung namanya Serebau. Saya dulu melakukan pekerjaan menurut agama saya dulu sampai di situ. Jalan belum bagus, hujan, tanah merah, lengket berapa kali, jatuh berapa kali. Tapi setelah saya bertobat, saya pergi ke daerah itu. Saya sudah berdoa, saya melangkah. Yang ketiga, tinggal ketemu orangnya Tuhan. Saya bingung, saya harus kemana? Apa yang harus dimulai? Ya saya hanya lihat-lihat dulu sambil berdoa. Tuhan tolong tunjukkan orangmu. Temukan saya dengan orangmu. Supaya saya bisa membuka daerah ini. Temukan dulu orangnya Tuhan. Jangan langsung sia-sia. Datang kedua. Datang pertama tidak ada jawaban. Saya bukan hamba Tuhan yang super Tuhan. Langsung Tuhan jawab apa. Ya saya biasa aja. Tapi bulan depan saya datang lagi ke situ. Datang, saya bingung siapa yang harus dihubungi, bicara apa. Kalau langsung bicara, saudara digebukin di situ. Apalagi langsung, percayalah Yesus, bertobatlah pada Yesus. Oh sudah, pulang tinggal nama. Ya. Jadi saya berdoa. Saya melangkah datang lagi kedua. Tidak ada apa-apa. Akhirnya dari atas kampung Pasir Salam itu, saya turun. Waktu turun seiringan dengan orang yang membawa daun. Daun-daunan itu. Saya tanya dia, ini daun buat apa Pak? Oh dijual. Buat bungkus makanan-makanan. Oh ambil daunnya di mana Pak? Di gunung. Oh, sudah karena dalam perjalanan itu ada warung, dia berhenti, saya ikut berhenti, minum di situ. Sudah Pak, saya bilang saya yang bayar. Waktu bercakap seperti itu, dalam percakapan entah tahu bagaimana dia bilang. Dia bisik dengan saya, Bapak hamba Tuhan ya. Wah saya kaget, kok bisa tahu? Dari sikap dan omongan Bapak. Terus, saya ini tadinya jadi pembantu di kota. Tapi karena pandemi, saya diberhentikan. Pulang kampung. Dulu dengan tuan saya, majikan saya, selalu diajak ke gereja berdoa. Tapi setelah pulang di sini, saya tidak bisa berbuat apa-apa.
Wah, saya senang sekali. Ini orangnya Tuhan. Dari sejak itu saya selalu mengunjungi dia di tempat dia. Dari situ melebar. Dan dia orang situ. Dia pasti bisa kenal dan bawa orang lain. Itu orangnya Tuhan. Jadi ketika engkau melangkah seperti Nehemia melangkah pada saat dia kembali ke Yerusalem dengan niat untuk membangun kota itu, maka Tuhan siapkan orang-orangnya datang. Itu orangnya Tuhan. Amin. Jadi ada orangnya Tuhan. Jadi nanti ada orangnya Tuhan untuk membangun hidupmu bersama-sama, membangun usahamu, membangun ekonomimu. Amin. Ada orangnya Tuhan. Kalau saudara nanti pulang, pekerjaan tahun baru, baca pasal 3 ayat 1 sampai 32. Pulang nanti ya. Atau besok. Janji ya. Minimal janji pramuka. Ya. Pada pasal 3 ayat 1 sampai 32, mereka mengerjakan itu bekerja sama. Kalau tidak bisa bekerja sama, sama-sama bekerja. Asal jangan saling ganggu. Bekerja sama. Ada bagian ini, ada membangun ini, ada membangun ini. Kita harus menangkan Jawa Barat ini, Bandung ini dengan bekerja sama dengan orang-orangnya Tuhan untuk dimenangkan buat Tuhan. Amin. Kehidupan kota ini bisa dibangun kembali. Tapi jangan lupa, tantangan selalu ada. Kalau saudara baca kitab Nehemia ini, ada orang yang menentang, ada orang yang mengejek. Kita baca dulu pasal 4. Pasal yang keempat. Ya, pasal yang keempat, ayat yang pertama saja. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya. Ia sangat sakit hati mengolok-olok orang Yahudi. Ya. Jadi ada tantangan. Ada Tobia. Tobia itu bukan musuh, tapi sesama. Tapi tidak punya beban visi yang bersama, malahan mengejek. Tobia berkata begini dalam bacaan ini. Mau bangun tembok Yerusalem. Begitu dia bangun, diloncati oleh anjing, runtuh ejekannya. Untuk mematahkan semangatmu, untuk melumpuhkan misimu, untuk melemahkan imanmu. Ada tantangan, ada bisikan. Ketika setan membisikkan dalam diri kita, saudara mengimani percaya tahun ini tahun pemulihan, tapi nanti mulai. Makanya jangan terlalu banyak membaca pendapat sosmed, baca firman Tuhan. Kalau baca sosmed, kayaknya serba salah. Ini pendapat ini pendapat ini pendapat ini. Tapi baca firman Tuhan, Tuhan menjanjikan sesuatu yang baik. Jadi dia bangun. Ada hambatan, ada halangan. Ada Sanbalat, ada Tobia, ada Gesem. Kalau saudara baca dari pasal 6, pasal ya ayat 1 sampai 3 juga saudara bisa lihat. Ada tantangan. Tidak apa-apa. Tantangan itu supaya kita hidup dan berharap dan percaya. Saudara, ini ada cerita begini. Di New York itu ada restoran yang sangat terkenal. Karena dia bisa menyajikan ikan kod yang segar. Enak, mahal.
Ikan ini tidak ada di perairan New Jersey atau New York. Dia ada di Miami. Kalau dia dibawa pakai tangki dan sebagainya, mati. Dan tidak segar lagi. Lalu yang menjual ikan kod ini ke New York mencari apa musuhnya ikan kod ini. Ternyata ada musuhnya ikan kod itu. Lele laut. Lele laut itu selalu mengejar ikan kod. Jadi sementara di tangki dia dibawa dari Miami ke New York, disatukan dengan musuhnya. Musuhnya mengejar, dia lari, dia cari, wah. Sehingga ikan ini tetap segar, hidup karena ada musuh. Jadi kalau ada musuhmu, ada tantanganmu, itu bersyukur. Engkau lebih semangat lagi, bukan patah hati. Bukan berkata bagaimana ini Tuhan, kenapa harus begini? Saya ingin mulus-mulus saja. Tuhan kasih itu supaya kita, dinamika kita, semangat kita. Karenanya mereka berhasil membangun. Jadi saya ingin merefleksikan kisah Nehemia merestorasi, membangun kembali Yerusalem bersama teman-temannya, termasuk bantuan dari Ratu Esther. Semuanya. Ezra, si pengumpul kitab suci itu, memikirkan pembangunan bait Tuhan, kehidupan umat Tuhan dalam bait Tuhan. Mereka bekerja sama. Artinya perlu bekerja sama. Kalau tidak bisa bekerja sama, sama-sama bekerja. Jangan saling ganggu. Saling mendoakan. Jadi saya percaya pemulihan Yerusalem di zaman Nehemia akan menjadi refleksi kita bahwa tahun ini akan ada pemulihan di dalam kehidupan kita. Amin. Yang pertama punya beban, yang kedua doa penuh keyakinan, ya. Yang ketiga melangkah. Perlu ada langkah iman. Nanti tinggal dilengkapi oleh Tuhan keempat dan kelima. Tuhan berikan orang-orangnya. Tuhan berikan tantangan untuk menyemangati hidup kita, tujuan kita dimurnikan. Sehingga kita beroleh kemurnian itu. Mari kita berdoa. Kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Saudara mengimani bahwa tahun ini adalah Tuhan pasti bangun kembali kehidupan kita. Dia pulihkan sebagai refleksi dari pembangunan restorasi Nehemia terhadap Yerusalem. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur. Karena berkat-berkat-Mu yang senantiasa, karena firman dan sabda-Mu yang hidup, yang selalu memberikan kekuatan yang baru. Kami sudah melewati tahun-tahun yang penuh kesusahan dan kesulitan besar, baik dalam kehidupan, dalam mata pencarian, dalam usaha, dalam pendidikan. Kami mengalami masa-masa yang sukar itu. Tapi kami percaya tahun yang kami memasuki ini Tuhan akan pulihkan kembali. Tuhan akan berikan kami kekuatan untuk membangun hidup kami kembali. Ekonomi, usaha, rumah tangga, pendidikan, keluarga kami semuanya. Dan kami percaya Nehemia telah memberikan contoh.
Kami harus sungguh-sungguh memiliki beban terhadap pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan, umat Tuhan. Kami harus memiliki beban terhadap kota ini, daerah ini, di mana kami bisa hidup dan tinggal. Dan kami percaya, dengan iman kami bawa dalam doa. Doa yang penuh keyakinan bahwa Tuhan berpegang pada perjanjiannya. Dan perjanjiannya adalah kekal dimeteraikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Berikan kami keberanian untuk melangkah. Melangkah. Berikan kami orang-orang yang Tuhan yang bisa bekerja sama dengan kami. Terima kasih. Berkati anak-anak-Mu sore hari ini, tidak seorang pun kembali dengan sia-sia, tapi kembali dengan kekuatan yang baru dari Tuhan, pengharapan yang baru dari Tuhan. Tuhan akan pulihkan hidup kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan bersama, amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita sudah di penghujung ibadah. Kiranya kita tetap kuat, tetap semangat, dan tetap mengandalkan Tuhan di masa-masa sulit ini. Kiranya kita terus berdoa agar semua masalah ini bisa cepat selesai dan kembali normal. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kalau kami sudah mendengar firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu itu menolong, meneguhkan, menguatkan, dan menuntun hidup kami pada jalan-jalan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk umat-Mu dimanapun mereka berada. Dan setiap masalah apapun yang mereka hadapi, baik itu masalah keuangan, masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah pekerjaan, kiranya Tuhan tolong agar mereka diberikan jalan keluar, diberikan kekuatan, diberikan hikmat, sehingga mereka mendapatkan kelegaan dan kelimpahan dari Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati pemimpin kami Pak Jokowi, para menteri, dan seluruh jajaran di bawahnya dengan hikmat-hikmat Allah, sehingga mereka boleh menjalankan roda pemerintahan ini dengan benar, dengan jujur, dengan adil. Tuhan, kami terus berdoa untuk bangsa ini Tuhan, biar pemulihan di bangsa ini cepat terjadi. Terima kasih ya Bapa. Sekarang bukalah hati kita dan angkatlah kedua tangan kita. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengharapan dan penghiburan dari Roh Kudus, mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Semua yang percaya katakan, amin. Sekarang kita sudah selesai dengan ibadah kita pada hari ini. Kami mengundang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian untuk mengikuti ibadah online pada hari Minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita agungkan Tuhan kita. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Jemaat, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.